Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Alin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil multimedia yang sudah saya buat. Nah, di sini saya membuatnya menggunakan salah satu aplikasi multimedia berbasis Flash, yaitu Macromedia Flash. Yang penasaran dengan cara pembuatannya, tonton video ini sampai selesai ya, karena saya akan menunjukkan cara pembuatannya juga di video saya kali ini. Oke, langsung saja. Ini adalah tampilan home pada media Flash yang sudah saya buat. Di sini ada berbagai tombol. Yang pertama ada tombol tujuan pembelajaran, ada tombol materi, dan juga ada tombol evaluasi, dan yang terakhir ada tombol exit. Nah, tombol-tombol ini memiliki berbagai fungsi. Sebenarnya fungsinya sama saja, cuma dia akan membawa kita ke halaman yang berbeda-beda. Seperti contoh pada tombol tujuan pembelajaran. Apabila kita klik di sini, maka kita akan masuk ke menu tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada menu tujuan pembelajaran itu apa saja. Siswa dapat mengetahui bentuk segitiga, lalu siswa dapat menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi atau sudutnya. Lalu siswa dapat menunjukkan bahwa jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Lalu di sini ada tombol home. Nah, fungsi dari tombol home ini adalah untuk membawa kita kembali pada menu home. Jadi kita klik pada menu ini, kita akan kembali lagi kepada menu awal, yaitu menu home. Lalu yang kedua ada tombol materi. Apabila kita kita klik tombol materi ini, kita akan dibawa kepada menu materi. Nah, seperti ini. Di sini ada pengertian segitiga, apa itu segitiga, dan gambar segitiga. Di sini ada tombol home lagi, dan juga ada tombol next. Nah, tombol home juga sama seperti fungsinya seperti yang pertama. Apabila kita klik, kita akan kembali pada menu home. Nah, lalu di sini ada tombol next. Tombol next ini berfungsi untuk membawa kita kepada materi berikutnya. Ketika kita klik, kita akan masuk kepada materi kedua, yaitu macam-macam segitiga. Jadi di sini segitiga itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama segitiga berdasarkan sudutnya, dan juga yang kedua segitiga berdasarkan sisinya. Nah, lalu di sini ada dua tombol lagi. Yang pertama ada tombol back. Tombol back ini berfungsi untuk membawa kita kepada materi sebelumnya. Ketika kita klik, maka kita akan masuk lagi ke salah satu pengertian segitiga dan gambar segitiga. Nah, kita langsung saja. Di sini juga ada tombol next. Nah, tombol next ini sama fungsinya seperti yang tadi, yaitu membawa kita kepada materi selanjutnya. Jadi kita klik. Nah, di sini ada segitiga berdasarkan sudut, yang itu bisa dibedakan menjadi tiga lagi: segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan juga segitiga tumpul. Dan berdasarkan sisinya juga bisa dibedakan menjadi tiga: segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Jadi di sini juga ada dua tombol, ya tombolnya seperti yang tadi, next dan back. Jadi fungsinya juga sama. Kita lanjut saja. Nah, ini dia segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku. Nah, apa itu siku-siku, atau apa itu sudut siku-siku? Sudut siku-siku itu adalah sudut 90 derajat. Nah, seperti ini gambarnya. Ini yang siku-siku. Atau siku-sikunya ada di sudut B. Nah, ini segitiga lancip. Apa itu segitiga lancip? Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi sudut A, sudut B, dan sudut C itu semuanya kurang dari 90 derajat, atau di bawah 90 derajat. Bisa jadi 65, 45, atau berapa saja, yang penting dia di bawah 90 derajat. Oke, kita lanjut. Setelah segitiga lancip ada juga segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul. Apa itu sudut tumpul? Sudut tumpul adalah sudut yang lebih dari 90 derajat. Nah, di segitiga ABC ini, di kasus kali ini, sudut A yang merupakan sudut tumpul atau sudut yang lebih besar dari sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Lalu di sini ada dua tombol lagi, masih seperti tadi, tombol back dan next. Jadi kita next. Lalu kemudian ada segitiga sama kaki. Apa itu segitiga sama kaki? Segitiga sama kaki adalah segitiga yang 2 dari 3 sisinya sama panjang. Jadi segitiga A, B, dan C ini adalah segitiga sama kaki, dengan sisi AB itu sama panjang dengan sisi AC. Makanya dikasih di sini ada garis ini. Oke. Next.
ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang, sehingga sudutnya juga sama besar, yaitu 60 derajat. Jadi di segitiga ABC ini mereka semua sisi-sisinya sama panjang dan juga sudutnya sama besar. Kita next. Segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga panjang sisinya dan besar sudutnya berbeda. Jadi, sisi AC berbeda dengan sisi CB dan juga berbeda dengan sisi BA. Sudut-sudutnya juga berbeda. Sudut A tidak sama dengan sudut C dan juga tidak sama dengan sudut B. Lalu di sini ada dua tombol, yaitu tombol back dan juga tombol home. Jadi kita sudah sampai di akhir materi. Jadi kita kembali ke menu utama, yaitu menu home. Lalu di sini ada menu evaluasi. Apa fungsi menu evaluasi? Menu evaluasi ini adalah seperti kita memberikan kuis. Nah, di sini saya sudah memberikan beberapa kuis. Kita klik, kita akan masuk menu evaluasi. Nah, di sini ada tombol mulai. Kita mulai. Jika kita klik, maka kita akan langsung masuk ke soal yang pertama. Oke, kita sudah masuk ke soal yang pertama, yaitu berikut ini adalah jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya, kecuali di sini saya sudah memberikan option A, B, C, dan D. Jadi kita klik. Nah, di sini kita akan masuk ke menu lihat hasil. Jadi ketika kita sudah melakukan evaluasi atau kita sudah melakukan kuis, kita bisa langsung melihat hasilnya di sini. Jadi kita klik di sini. Ketika kita klik di sini, hasil dari pengerjaan kita tadi akan keluar seperti ini. Nah, jadi saya tadi mengerjakan benarnya 3 dan salah 2. Jadi nilai saya adalah 60. Nah, di sini ada tombol home, jadi kita bisa kembali lagi ke menu utama jika kita klik. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada tombol exit. Nah, ketika kita klik, kita akan masuk ke penghujung pembelajaran seperti ini. Selesai. Jadi inilah hasil multimedia yang sudah saya buat. Lalu kita lanjut ke cara pembuatannya. Seperti apa cara pembuatannya? Langsung saja. Yang pertama, kita harus memiliki aplikasinya dulu, yaitu Macromedia Flash 8. Nah, dia seperti ini. Nah, jika sudah memiliki aplikasinya, langsung saja kita buat atau flash dokumen. Nah, akan seperti ini. Jadi yang pertama kita kecilkan dulu size-nya karena ini terlalu besar bagi saya, jadi susah. Oke. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint mentah, ini seperti yang di multimedia saya tadi. Jadi saya tinggal mengcopy pastenya ke dalam flash saya yang akan saya buat. Nah, ini adalah PowerPoint mentah saya. Oke. Lalu saya juga sudah menyiapkan bahannya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan bahannya. Nih. Jadi di sini ada bahan apa saja? Ada PowerPoint, ada backgroundnya, ada tombol back, tombol next, tombol home, dan juga tombol exit. Langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama kita tuh harus menambahkan dulu scan-nya dengan cara klik Windows sini. Lalu kita pilih Other Panel. Mana dia? Di sini. Lalu kita buat scan. Maaf. Nah, ini dia scan. Nah, di sini scan-nya itu kita ganti namanya. Klik 2 kali. Yang pertama kita ada scan menu. Oke, bentar. Lalu kita tambah lagi scan-nya.
kita rubah menjadi materi, tujuan dulu, tambah lagi, nah jadi di sini saya menggunakan beberapa scan, yaitu scan menu, scan tujuan, lalu ada scan materi, evaluasi, dan juga scan keluar. Jadi sama seperti dua yang sudah saya buat, menu dan tujuan, begitu juga cara pembuatan scan selanjutnya. Nah, jika scan-nya sudah seperti ini, ada scan menu, tujuan, materi, evaluasi, dan keluar, kita beralih ke scan menu. Lalu di sini ada layer. Nah, kita edit layernya ini sesuai dengan apa yang sudah kita buat, scan yang kita buat, yaitu ada menu, lalu ada tujuan, lalu kita tambah layernya, ada materi, tambah layer lagi, ada evaluasi, dan terakhir ada keluar. Nah, jadi layer-layer yang di sini sudah sesuai dengan scan yang kita buat. Ada menu, tujuan, materi, evaluasi, dan juga keluar. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita balik ke menu, kita tambahkan background di file, kita import. Nah, jadi kita ambil bahannya itu dari bahan-bahan yang sudah kita sediakan atau yang sudah kita download sebelumnya. Jadi di sini ada background PPT2, kita open atau kita klik 2 kali. Nah, ini kan posisi background atau ukuran background yang ingin kita buat dengan ukuran layar putihnya ini kan tidak sama besar. Jadi kita bisa menarik ujung-ujungnya ini seperti ini. Tarik hingga semua backgroundnya itu memenuhi layar putihnya. Oke, jika sudah, begitu juga dengan tingginya, seperti ini. Nah, ini sudah akan menjadi background kita sampai akhir nanti. Lanjut, kita akan menjadikan ini sebagai menu utama atau menu home. Caranya kita ambil di PowerPoint ini. Jadi kita ambil ini sebagai menu utama, yaitu ada judul, lalu ada profil saya, ada logo universitas, ada nama universitas, dan ada tahun pembuatan. Nah, ini adalah simbol-simbol atau yang nanti akan menjadi tombol-tombolnya. Jadi langsung saja kita copy dan kita paste di sini. Tapi sebelum mempaste, kita pastikan ini sudah dirubah menjadi text tool. Jadi kita klik, kita paste sehingga dia menjadi seperti ini. Nah, di sini ada kotak kecil. Nah, yang kotak kecil ini terjadi karena kita hanya mengkopas. Ya, jadi kita bisa hapus saja karena itu tidak ada fungsi. Kita enter. Nah, seperti ini. Jika tulisannya ini masih rata kanan atau rata kiri, bisa dirubah di sini. Tapi jangan lupa untuk memilih teksnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, di sini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kanan kiri. Jadi kita ketik seperti ini, kita klik ini. Nah, saya memilih untuk rata tengah. Lalu langsung saja kita atur dia menjadi di tengah ya, seperti ini. Ini kita close dulu. Nah, kita seret, kita pindahkan, maaf. Itu di sini. Jangan terlalu atas karena di atas itu adalah bagian untuk yang simbol-simbol yang nantinya akan menjadi tombol. Nah, lakukan langkah yang sama untuk memindahkan profil kita, logo universitas, dan juga nama universitas. Lakukan seperti itu sampai sampai menghasilkan menu utama yang seperti hasil yang saya tunjukkan di awal tadi. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya,
Kemudian kita hanya tinggal memindahkan tombol-tombol seperti tombol tujuan pembelajaran, materi, dan juga evaluasi serta logo universitas. Yang pertama saya mau mengcopy logo universitas dulu. Seperti ini caranya. Ini cara mengkopinya juga bisa kita terapkan ke berbagai simbol seperti simbol di atas ini. Jadi jika mengcopy sebuah gambar ke dalam Macromedia Flash itu kita tinggal buat alihkan dulu dia menjadi tekstur, tapi kita tidak perlu mengkliknya, kita tinggal paste saja. Nah, jika sudah seperti ini kita tinggal mengatur ukurannya saja. Saya mau membesar dulu laman pengerjaan kita ini, saya perbesar seperti ini agar mempermudah. Lalu saya alihkan toolnya menjadi free, itulah namanya, klik pada logo, perkecil dia seukuran yang kamu mau buat. Nah, seperti ini tampilannya. Kita kecilkan lagi. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita nanti tinggal memindahkan tool-tool ini atau tombol-tombol ini. Seperti caranya sama seperti kita memindahkan logo universitas ini. Nah, jika sudah kita masukkan, kita tinggal memasukkan tombol exitnya. Cara memasukkan tombol exitnya itu sama seperti ketika kita memasukkan background. Jadi kita import to stage, tuh kita ambil ini dia tombol exit. Nah, jadi ini kita perkecil sama seperti kita memperkecil tombol-tombol tujuan pembelajaran, materi evaluasi, dan juga memperkecil logo tadi. Sama saja. Jadi jika kita sudah perkecil, kita letakkan dia di sudut kanan atas. Nah, jika sudah kita perkecil dan kita letakkan dia di bagian kanan atas, langsung saja kita perkecil lagi laman pengerjaan kita menjadi 50% agar memudahkan. Nah, jika sudah seperti ini, maka laman home kita sudah selesai. Nah, kemudian kita akan merubah tombol-tombol ini menjadi tombol yang bisa mengalihkan kita ke bagian-bagiannya. Seperti contoh, ini tombol tujuan, nanti kita akan dibawa ke laman tujuan. Tombol materi begitu juga, dan juga evaluasi. Kita mulai dari tombol exit saja. Pertama caranya kita convert to symbol dulu. Kita ubah namanya jadi tombol exit atau tombol keluar, boleh juga. Enter. Nah, ketika kita sudah mengkonversinya menjadi tombol, kita ubah aksinya. Di sini action. Nah, kita klik tanda plus di sini. Lalu kita aktifkan dulu dia. Cara mengaktifkannya itu kita klik di global function, lalu kita ke movie clip control, kita on kan. Nah, lalu di sini kita klik release, lalu di sini kita pilih lagi, kita tambahkan lagi global function, masih global function, tapi kita memilihnya ke timeline control. Lalu kita pilih go to and stop. Nah, di sini kita buat tanda kutip 2, lalu keluar, karena ini adalah tombol keluar. Tanda kutip lagi, koma 1. Nah, untuk mencek rumus kita sudah benar atau salah, kita bisa cek di sini.
Nah, jika seperti ini berarti rumus yang kita masukkan sudah benar. Lalu kita aplikasikan itu ke tombol-tombol ini juga sesuai dengan nama yang tertera di sini. Jadi jika materi itu rumusnya materi, 1, evaluasi juga evaluasi, 1, dan tujuan pembelajaran juga tujuan, 1. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba. Mencobanya itu kita tekan tombol di keyboard itu Ctrl dan Enter. Nah, dia tidak bisa berhenti seperti ini. Jika seperti ini caranya itu kita exit dulu. Kita beralih ke menu background di sini, kita berikan action. Nih. Lalu di sini kita klik ini sama seperti tadi. Timeline control, langsung saja masuk ke timeline control, go to and stop. Lalu di sini kita buat menu, 1. Kita cek. Oke, sudah benar. Lanjut saja. Lalu kita cek lagi. Ctrl Enter. Nah, baru dia akan berhenti. Nah, jika kursornya sudah seperti menunjuk seperti ini, itu artinya simbol-simbol ini sudah berhasil kita jadikan tombol. Jadi jika kita klik di sini, kita akan masuk ke menu tujuan pembelajaran, tapi di sini kasusnya kita belum membuat menu tujuan pembelajaran. Jadi langkah selanjutnya adalah membuat tujuan pembelajaran. Jadi di sini scan-nya kita rubah menjadi tujuan. Di sini ada layer 1, kita rubah menjadi background. Nah, kita akan membuat dia menjadi 2 layer. Yang satu layer satu lagi kita rubah menjadi tulisan. Nah, jika sudah, kita akan mengambil backgroundnya di menu utama tadi. Jadi seperti ini, kita rubah scan-nya ke menu, kita kita pilih background saja, Ctrl C, kita pergi lagi ke tujuan. Di sini kita rubah dulu layernya menjadi background, dan kita klik kiri, kita di sini pilih paste in place. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu kita klik pada tulisan, pada layer tulisan, kita beralih lagi ke PowerPoint-nya. Di sini sudah ada tujuan pembelajaran yang saya buat. Jadi saya tinggal mengcopy paste ini ke media flashnya, sama seperti saya mengcopy bagian ini tadi. Lakukan juga hal yang sama ketika mengcopy tujuan pembelajaran ini. Nah, jika sudah, tadi di tujuan pembelajaran kita itu ada tombol home. Cara memasukkan tombol home sama saja seperti kita memasukkan yang sebelum-sebelumnya. Kita ambil di file, kita klik, klik, lalu kita ambil import to stage. Nah, kita cari tombol home, ini dia, kita langsung masukkan. Nah, kita perkecil sama saja seperti tadi. Lalu kita letakkan dia di sudut kanan bawah. Seperti ini. Jika merasa terlalu besar, masih bisa dikecilkan lagi. Oke, seperti ini. Kita coba. Sebelum kita coba, kita alihkan dulu tombol home ini menjadi simbol. Kita convert to simbol sama seperti tadi. Ini tombol menu atau tombol home juga boleh, sesuka hati saja. Sudah, kita action. Ini kita global function, ini
kita aktifkan dulu dia, kita on kan, tetap kita pilih release. Ini dia release. Lalu di sini kita masukkan timeline control, go to and stop. Lalu rumusnya ini ke menu, koma 1. Kita cek. Nah, jika seperti ini, itu artinya rumus kita sudah betul. Langsung saja kita coba. Ctrl Enter. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada. Lalu kita pencet ini. Nah, kita sudah kembali lagi. Lalu kita masuk ke scan berikutnya, yaitu materi. Di sini masih kosong karena kita belum membuatnya sama sekali. Kita exit dulu. Caranya masih sama seperti kita membuat tujuan tadi. Kita rubah dulu scan-nya menjadi scan materi. Lalu jangan lupa kita edit layernya. Di sini layer 1 kita ganti menjadi background. Lalu pada layer 2 kita rubah menjadi tulisan. Nah, jika sudah, kita ambil background pada scan-scan sebelumnya. Scan menu boleh, scan tujuan pun boleh. Kita klik backgroundnya, kita copy, lalu kita balik lagi ke scan materi. Tetap kita buat paste in place supaya backgroundnya itu langsung terletak di ini putihnya itu ya, seperti ini. Jika sudah, kita ambil materi dari PowerPoint. Nah, sini kita berikan nih pengertian segitiga, apa itu segitiga, lalu masih banyak materi yang lainnya seperti materi ini juga dimasukkan, ini juga semua dimasukkan. Cara memasukkannya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, tinggal kita copy paste. Jadi seperti ini. Nah, jika kita sudah mengcopy paste tentang apa itu pengertian segitiga dan kata pengertian segitiganya, langsung saja kita copy paste gambar segitiga ini. Cara mengcopy paste-nya masih sama seperti saat kita mengcopy paste logo universitas. Tinggal langsung kita masukin, tapi kita harus pastikan layernya itu berada pada layer tulisan. Kita copy paste. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita atur. Cara mengaturnya ya kita kecilkan seperti kita mengecilkan logo tadi. Tinggal kita kecilkan, kita tarik dari ujung. Kecilkan sesuai seberapa yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Letakkan dia di sini. Atau jika terlalu besar masih bisa dikecilkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, lalu pada multimedia yang saya buat tadi, di sini ada tombol home dan di sini ada tombol back. Cara membuat tombol home-nya di sini sudah tinggal kita copy paste dari scan yang lalu, karena scan yang tadi itu ada tombol home-nya. Jadi di sini kita klik, kita langsung Ctrl C, karena Ctrl C itu fungsinya untuk mengcopy. Lalu kita masuk lagi ke materi. Nah, di sini tetap kita buat paste in place, tapi dia akan muncul di sebelah sini. Nah, ini tinggal kita alihkan sehingga dia menjadi di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Atau jika terlalu ke atas, tinggal kita drag atau kita alihkan sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian kita akan menambahkan tombol back atau tombol next maksud saya. Nah, di sini sama seperti memasukkan
tombol-tombol yang tadi masih sama caranya. Kita import to stage, lalu kita pilih tombol next. Nah, ini dia, kita open. Nah, sudah. Jika sudah, kita perkecil dulu dia, kita perkecil dulu size nya. Kecil. Oke, jika sudah, kita letakkan dia di sini. Nah, cara mengconvert ini menjadi tombol itu masih sama seperti yang tadi. Yang pertama, convert to symbol. Ini kita buat tombol kembali atau tombol back juga boleh ya. Enter. Nah, jika sudah, kita action masih sama seperti ini. Global function, kita on kan dulu dia di sini. Kita pakai yang release. Nah, jika sudah, kita masukkan lagi rumus berikutnya, yaitu ini timeline control. Nah, jika tadi kita menggunakan go to and stop, ini kan fungsi tombol next itu adalah untuk selanjutnya. Jadi untuk next frame. Jadi kita buat di sini. Dah. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita cek. Nah, benar. Oke. Lalu untuk memasukkan materi berikutnya, kita masukkan di sini insert keyframe. Nah, ini dia, kita insert di bagian background juga. Kita insert. Nah, yang pertama dan kedua ini itu sama, jadi kita boleh menghapus di yang kedua. Nah, ini tampilan pertama dan yang ini tampilan yang kedua itu masih sama, jadi langsung saja kita hapus. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung saja masukkan tombol back ya, atau tombol kembali. Caranya masih sama, kita import to storage. Kita ambil tombol back. Nah, kita perkecil size-nya. Ukurannya bebas, seberapa yang kita mau. Letakkan dia itu di sini. Perkecil lagi jika merasa itu masih terlalu besar. Oke. Nah, jika sudah sama kasusnya seperti tombol next, kita alihkan dia menjadi tombol dulu. Caranya masih sama, convert to symbol. Di sini kita ubah menjadi tombol next. Back BACK. Nah, enter. Kita action kan. Nah, di sini kita hidupkan dulu dia. Pilih on. Release, masih sama caranya. Lalu di sini kita tambah lagi rumusnya menjadi timeline control. Nih, kita berikan preview frame. Nah, jika sudah, kita cek. Jika sudah begini berarti sudah benar. Langsung saja kita cek, teman-teman. Ctrl enter. Nah, tadi kita sudah pada bagian tujuan pembelajaran, sekarang kita masuk ke tujuan materi.
Ini dia tombol next, tombol back. Nah, begitu juga cara pembuatan untuk materi-materi selanjutnya. Nah, karena untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saja saya masuk ke bagian evaluasi. Bagaimana cara pembuatan evaluasi? Masih sama, ini kita tutup dulu. Kita ubah scan-nya menjadi scan evaluasi. Nah, masih sama caranya seperti yang pertama. Layernya kita ganti background. Tetap 2 layer. Satu lagi tulisan. Seperti ini. Nah, kita masukkan dulu backgroundnya. Cara memasukkan backgroundnya masih sama. Kita ambil dulu backgroundnya pada menu apa saja. Jadi langsung kita copy. Kita balik lagi ke menu evaluasi. Nah, kita paste in place sehingga dia menjadi seperti ini. Lalu kita ambil soalnya dari PowerPoint. Jadi tadi sebelum itu kita sudah harus menyiapkan juga soalnya di PowerPoint. Nah, ini ada beberapa soal. Nah, di sini saya akan membuatnya atau memasukkannya 2 soal saja, karena sebenarnya memasukkan berapapun soal itu akan tetap sama. Jadi saya akan memasukkan 2 soal saja. Kenapa saya masukkan 2 soal? Agar kalau saya rasa itu 1 soal saja itu terlalu sedikit untuk kita memahaminya. Jadi saya masukkan 2 soal agar teman-teman bisa lebih paham. Jadi tinggal kita copy paste. Tapi sebelum itu kita buat dulu di sini. Di sini tetap pada layer tulisan ya. Di sini kita buat evaluasi. Jika sudah, kita perbesar tulisannya seperti ini. Cara memperbesar tulisan. Lalu untuk memulainya kita berikan dia tombol yang ini. Nah, di sini ada tombol yang bertuliskan mulai. Ini kita masukkan dia atau kita copy ke layar pengerjaan kita. Cara mengkopinya masih sama. Tetap pastikan dia pada layer tulisan. Jadi seperti ini. Ctrl V. Nah, sini sudah ada mulai. Kita kecilkan sedikit saja, agar tidak terlalu besar. Oke. Jika sudah, kita convert dulu ini menjadi simbol agar kita bisa mengkliknya. Kita ubah TBL mulai atau tombol mulai. Jika sudah, kita berikan action. Di sini masih global fungsian, kita on kan dulu dia atau kita aktifkan dulu. On, tetap rilis. Sini kita pilih timeline control, lalu kita pilih next frame. Nah, ini dia next frame. Oke. Nah, kita lanjut. Kita insert frame di sini, insert keyframe. Pada ini juga kita insert keyframe.
seperti ini. Ini evaluasi mulai, ini adalah tombol-tombol yang ada di keyframe yang pertama, jadi bisa langsung kita hapus saja. Cara menghapusnya gampang seperti ini, kita hapus satu-satu juga boleh. Nah, setelah kita hapus, langsung saja kita masukkan soalnya. Soal yang pertama itu nih, kita copy menuju atas. Kita pastikan ini tetap di layer tulisan, jadi langsung kita klik di sini. Nah, jika dia keluar dari situ, kita masukkan dulu dia, jadi seperti ini. Cara memasukkan tulisannya, kita masukkan lagi. Nah, seperti ini. Jangan lupa berikan nomor. Oke. Nah, dia tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu, jika merasa tulisannya terlalu kecil, langsung saja kita klik di sini. Kita perbesar. Seperti ini. Langsung kita, nah, seperti ini. Lalu untuk memasukkan pilihan gandanya, kita tetap tinggal mengcopy paste nya dari sini, tapi sebisa mungkin ABCD nya ini itu kita pisahkan dengan jawabannya. Jadi langsung saja kita tulis di sini untuk ABC nya. Sebenarnya kita bisa langsung menulis di sini, tapi caranya agak ribet. Kita klik ini, A, lalu B, lalu C, lalu D. Nah, jika sudah kita buat, kita tinggal mengaturnya atau memposisikannya seperti ini. Kita letakkan di sini sampai ke empat-empatnya. Terlalu ini ya, terlalu jauh jaraknya, jadi bisa kita ke atasnya lagi seperti ini. Kenapa saya bilang kalau bisa jangan disatukan dengan jawabannya? Karena ketika kita akan mengkonvert ini optionnya ini menjadi tombol, itu akan sulit ketika kita menyatukannya dengan jawaban. Jadi nanti jawabannya pun ikut menjadi tombol. Jadi ketika sudah begini, kita klik di sini, kita jadikan dulu dia tombol. Jadi convert to symbol, tombol A. Lakukan itu kepada semuanya, ke A, B, C, dan juga D. Nah, jika sudah semuanya kita ubah menjadi tombol, kita ubah aksinya. Di sini action, sama seperti yang tadi, tetap kita tambah. Kita aktifkan dulu dia. Cara mengaktifkannya masih sama. Kita ambil on di sini. Kita tetap di list. Lalu di sini kita go to and stop. Di sini kita ambil next frame. Seperti ini. Oke, sudah benar.
Sebenarnya tidak perlu lagi kita untuk mengeceknya, karena jika kita sudah yakin kalau rumus kita itu benar, ya sudah, kita langsung saja. Jadi selanjutnya saya tidak akan menceknya lagi. Ini rumusnya bisa kita copy bisa kita copy. Untuk memasukkannya di tombol B. Ini kita tinggal paste. Nah, jika ini untuk meyakinkan teman-teman ya, kalau rumusnya ini kalau sama masih bisa di copy. Nah, rumusnya benar. Jadi lakukan langkah-langkah ini sampai ke bagian C dan D semuanya. Nah, jika sudah, langsung saja kita masukkan optionnya, option A sampai dengan option D. Cara memasukkannya masih sama, kita tinggal copy paste. Tapi teman-teman harus tetap pastikan kalau kita berada di layer tulisan. Nah, kita ambil ini text tool, jadi kita pastekan dia di mana saja juga boleh, tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, lakukan ini untuk option A, B, C, dan D. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini, kita lanjut. Jadi kita di sini kita insert keyframe lagi. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi pembuatan ini lumayan ribet ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini soalnya masih sama. Ini. Nah, jadi ini boleh kita hapus, tapi aku sarankan untuk option A, B, C, dan D-nya ini tidak usah kita hapus, karena itu tadi sudah kita jadikan tombol. Jadi kita hapus yang soal dan juga keterangan optionnya saja. Jadi seperti ini kita menghapusnya. Nah, langsung saja kita copy paste dia dari PowerPoint soal yang nomor 2. Nah, cara kita mengcopy paste nya itu masih sama teman-teman. Jadi kita tinggal copy dia dari PowerPoint dan pastekan dia di di lembar kerja kita tadi. Jadi saya rasa tidak perlu saya videokan, karena itu juga dari tadi juga sudah saya copy paste. Jadi tunggu seperti ini. Ctrl C. Nah, kita pastikan dulu dia berada di layar tulisan, tetap berada di layar tulisan. Caranya masih sama. Seperti itu. Ini kotak-kotaknya ini, kotak-kotak kecil ini terjadi karena equation yang di PowerPoint kita tidak terbaca di Macromedia Flash ini. Jadi kita bisa ganti menjadi seperti ini.
Nah, karena dia tadi sama saja kan. Nah, teman-teman jangan lupa untuk membuat nomor. Jadi ini adalah soal nomor 2 kita. Nah, selanjutnya kita tinggal copy pastekan jawaban-jawaban yang sudah kita buat di sini. Nah, jawaban-jawaban ini langsung kita copy pastekan saja ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba lagi, Ctrl Enter. Nah, kita langsung saja masuk ke evaluasi. Nah, di sini tombol mulai, kita tekan, kita klik. Di sini kita sembarang saja, D misalnya. Nah, kita langsung masuk ke pilihan yang kedua. Nah, karena membuat soal itu sama saja sampai 5 soal atau berapa soal yang kita inginkan, jadi di sini saya akan langsung membuat kita mengetahui berapa nilai evaluasi kita gitu. Jadi caranya masih sama, kita insert dulu keyframe. Nah, di bagian background juga insert keyframe seperti ini. Nah, ini semuanya sudah bisa kita hapus, jadi bisa saja kita hapus, backgroundnya jangan dihapus. Kita hapus semua. Nah, untuk membuat hasilnya kita ambil dulu teks ini, teks tool, lalu kita langsung saja tulis di sini hasil Anda. Jangan lupa spasi. Nah, jika sudah, kita letakkan dia di tengah atas. Cara meletakkannya masih sama, tapi sebelum itu kita ubah dulu ukurannya biar kita gampang untuk meletakkannya. Oke, seperti ini. Lalu untuk membuat kotak hasil itu kita buat ini. Pergi ke sini. Lalu kita tekan, kita tarik, agak besar juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Lalu kita pergi ke properties di bawah sini. Nah, di sini dia masih static text, jadi kita jadikan dynamic text. Maka dia akan menjadi seperti ini. Close dulu. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Kita perbesar sedikit. Oke. Kita letakkan di sini. Nah, seperti ini, tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk bagian benar dan salah itu sama, caranya masih sama seperti kita membuat ini, tapi ini kita copy aja. Nah, jika sudah mengcopy dan mempaste kotak-kotak ini, lalu kita tulis saja benar dan salah. Tapi teman-teman di sini kita rubah dulu dia agar dia tidak menjadi dynamic text lagi. Kita ubah dia menjadi statistic text. Caranya ini kita rubah, jangan dynamic text, kita static text. Oke, seperti ini.
Yang ini juga kita rubah dulu. Cara mengubahnya juga sama. Nah, jika sudah, tulisan benar dan salah ini kita bisa perbesar dia sesuai dengan keinginan kita. Jadi, cara memperbesarnya juga masih sama seperti tadi. Kita drag di sini. Nah, salahnya juga. Oke, seperti ini. Nah, lalu untuk menambahkan nilai yang benarnya, kita pergi lagi ke option yang ke soal pertama. Jadi di sini kan kita belum tahu nih yang mana yang benar dan jawaban yang benar. Jadi untuk caranya itu seperti ini. Di sini kan udah jelas jawabannya itu adalah D. Jadi di tombol D ini kita masukkan lagi action. Lalu di nomor 2-nya ini kita buat nilai plus plus. Nah, seperti itu. Begitu juga di soal yang nomor 2. Ini soal nomor 2 ini jawabannya itu 1/4 A kuadrat M. Jadi itu adalah option A. Langsung saja kita tambah action. Masih sama seperti tadi, nilai plus plus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di soal nomor pertama, di layer tulisan itu kita berikan rumus. Kita action. Di sini var nilai sama dengan 0. Nah, seperti ini saja rumusnya. Jangan lupa ditambah titik koma. Nah, jika sudah, langsung kita tutup. Lalu kita pergi lagi ke yang terakhir. Nah, pada bagian background itu kita masukkan rumus seperti ini. Kita kasih action, yaitu skor sama dengan nilai dikali 20. Jangan lupa titik koma. Enter. Benar sama dengan nilai jangan lupa titik koma. Yang ketiga itu salah sama dengan 5 dikurang 5 dikurang nilai. Jangan lupa titik koma. Oke, ya sudah. Itu di layer background. Lalu di layer tulisan kita kasih action juga. Kita on kan dulu.
kita pilih release. Lalu di sini kita buat go to and stop. Nah, jika sudah seperti ini, di sini kita buat titik 2, evaluasi, tutup dulu, koma, 1. Nah, jika sudah, kita tutup dulu ininya. Lalu pada tombol-tombol ini atau pada kotak-kotak ini kita edit seperti ini. Di bagian var ini kita buat ini skor. Usahakan hurufnya itu huruf kecil semua karena itu menentukan tampilannya nanti. Lalu di sini kotak ini benar, varnya itu benar. Enter. Dan yang terakhir kotak ini itu salah. Jangan lupa di enter. Oke, ayo kita coba. Ini langsung kita close saja. Kita masuk ke evaluasi, kita mulai. Nah, ini dia. Kenapa di sini hasil saya 40 dan benar saya hanya 2, salah saya 3? Karena saya mengikuti penilaian yang pertama. Saya ikut rumus penilaian saya yang pertama. Jadi di sini terhitung soal saya itu tetap 5. Nah, langsung kita lanjut. Lalu untuk mengembalikan dia ke menu home, di sini harus ada tombol home. Jadi kita ambil dulu tombol home-nya. Di sini boleh. Jangan lupa kita paste in place. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah, kita coba lagi. Nah, ini kita close saja langsung. Kita langsung masuk ke evaluasi. Mulai. Nah, kita tombol home. Nah, kita kembali lagi ke awal sini. Oke, kita akan lanjut ke tombol terakhir, yaitu tombol exit. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Jadi kita ubah dulu scan-nya itu ke scan keluar. Jangan lupa layernya ini kita rubah background. Nah, ya sudah, kita enter. Lalu kita berikan teks di sini. Misalnya thank you gitu ya. Oke. Nah, ini tulisannya tinggal kita perbesar. Cara perbesar tulisannya masih sama. Seperti ini. Oke. Kita coba. Ke mana ini. Nah, seperti ini. Jadi seperti inilah pembuatan multimedia saya tadi. Jika ada yang salah, tolong teman-teman komen di bawah. Jika suka, tolong like ya videonya. Terima kasih.